Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli dengan NIM 2304030010 dari kelas MBS 3A. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, reksadana, pasar modal, dan juga pasar uang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu reksadana. Reksadana terbagi menjadi dua kata, reksa yang artinya jaga dan dana artinya uang. Pengertian dari reksadana adalah instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari banyaknya investor untuk dikelola dalam portofolio yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam reksadana ini, dana diinvestasikan dalam instrumen yang halal dan tidak mengandung riba, spekulasi, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai Islam. Adapun cara kerja dari reksadana ini yaitu masyarakat sebagai investor kemudian menyimpan dananya ke dalam perusahaan reksadana, kemudian dikelola sama manajer ke dalam pasar uang atau pasar modal. Adapun maksud dari portofolio itu kegiatan membagi investasi ke berbagai bidang seperti saham, obligasi, properti, tambang, dan lain-lain sebagainya. Untuk apa? Untuk meminimalisir risiko yang terjadi dalam reksadana dana dari investor, karena investor yang menginvestasikan dananya berharap dana di masa depan dan berharap keuntungan. Adapun materi kedua yaitu pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang, atau dengan kata lain perusahaan atau pemerintah, dengan pihak yang memiliki dana dan ingin menginvestasikan dananya, dengan kata lain yaitu investor. Pasar modal menyediakan berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif yang dapat dibeli, dijual oleh para investor. Adapun fungsi dari pasar modal yaitu salah satunya ada sumber pendanaan. Bagi perusahaan, pasar modal menjadi tempat untuk mendapatkan modal melalui penerbitan saham atau obligasi. Dana yang diperoleh bisa digunakan untuk pengembangan usaha. Dan yang kedua itu sebagai sarana investasi. Bagi investor, pasar modal menyediakan instrumen investasi yang berpotensi memberikan keuntungan baik melalui dividen atau bentuk saham atau bunga. Materi ketiga yaitu tentang pasar uang. Pasar uang adalah pasar di mana transaksi jual beli instrumen keuangan jangka pendek dilakukan dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pasar uang berfungsi sebagai sarana bagi pihak yang membutuhkan dana likuid jangka pendek dan pihak yang memiliki dana lebih untuk mendapatkan imbal hasil dari waktu yang singkat. Kemudian adapun fungsi dari pasar uang yaitu yang pertama, sumber dana jangka pendek, yang dimana bagi perusahaan atau lembaga keuangan, pasar uang menjadi sumber untuk mendapatkan dana likuid jangka pendek dengan biaya yang lebih rendah.
Yang kedua yaitu tempat investasi sementara. Investor menggunakan pasar uang untuk menyimpan dana sementara sambil menunggu kesempatan investasi lain. Adapun pelaku dalam di pasar uang itu yaitu bank sentral, perusahaan, lembaga keuangan non-bank, investor sama perbankan. Sekian dari video pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.